Ya, selamat Udah nih. malam, sahabat-sahabat dari ESCM, Enabling Supply Chain Management. Dan kita ketemu lagi pada malam hari ini. Dan saya, Efrata, masih menjadi host untuk diskusi kita pada malam ini. Dan kita akan ada kedatangan speaker yang luar biasa pada malam ini akan membahas topik yang lagi fenomenal ya, yaitu mengenai digital fraud. Jadi kita akan bahas the introduction to digital fraud. Dan speaker kita pada malam hari ini adalah Pak Fat Ade Surya, yaitu VP of Risk Management dari Dana. Nah, kita sambut sama-sama Pak Fat Ade Surya. Selamat malam Pak Fat. Halo, malam Mas Efra. Makasih banyak nih Mas Efra sama rekan-rekan di SCM yang udah ngasih kesempatan saya buat sharing lah ke rekan-rekan semua. Gitu. Ya, terima kasih Pak Fat ya. Sekarang masih work from home nih Pak Fat. Oh iya, kita full WFH Mas. Wah, luar biasa ya. Masih Ya, COVID masih tinggi. ya mungkin teman-teman bisa ingin mengetahui nih latar belakang Pak Fat. Ya, kalau boleh ada perkenalannya sebentar Pak Fat, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, ya, makasih Mas Efra. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi ya, di malam hari ini saya pengen share nanti terkait digital fraud ya, karena kan sekarang semua orang udah mau menuju ke arah digital semua lah intinya. Nah, jadi mungkin untuk perkenalan, jadi saya ini di sini mungkin nggak usah dibilang expert kita, jadi saya industry practitioner, tapi bukan practitioner jadi yang fraudsternya, tapi kita fighting fraud. Jadi gitu, jadi saya mau share pengalaman saya di beberapa tahun terakhir ini yang udah berkecimpung di dunia digital. Jadi saya lihat banyak apa ya, pattern-pattern baru lah terkait fraud yang lumayan berbeda ya sama conventional fraud yang udah kita kenal pada umumnya, atau yang saya nanti sebut all time fraud ya, kayak gitu sih. Nah, jadi harapan saya sih sebenarnya kalau di sharing ini Mas, nanti buat rekan-rekan yang ingin going to digital bisnisnya, atau baru mau mulai-mulai digital bisnis, bikin website atau bikin app-app sendiri. Nah, jadi kira-kira udah punya gambaran lah apa yang dihadapi nanti yang relate ke fraud di situ, kayak gitu sih. Jadi Wah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua gitu. ya wah luar biasa nih. Jadi pasti akan menjadi diskusi yang sangat menarik nih malam ini ya Pak Fat. Nah, Iya. ini Oh ya, kalau satu lagi nih Mas. ya silakan. Eh, oh ini kan ya diskusi ini diskusi bebas sih. Jadi saya nggak terafiliasi sama tempat saya bekerja sekarang. Jadi ya emang ini apa ya, fenomena yang sekarang sedang terjadi. Jadi kayak gitu sih. Buat kita belajar bareng-bareng. Oh ya, baik ya. Terima kasih Pak Fat. Saya rasa juga teman-teman akan sangat menunggu nih untuk presentasinya. Tapi kita seperti biasa akan mulai dulu nih Pak Fat dengan engagement dengan peserta, yaitu kita akan menggunakan Mentimeter ya. Jadi teman-teman silakan yang sudah menonton, yang sedang menonton kami pada channel ISCM malam ini, silakan dibuka browsernya www.menti.com. Kemudian nanti ada kode yang perlu dimasukkan ya, yaitu 760706. Kemudian silakan dimasukkan satu kata mengenai digital fraud. Jadi kalau teman-teman mendengar kata digital fraud gitu ya, apa yang terlintas di benak teman-teman gitu. Silakan dituliskan di sana dan ini live ya. Jadi kita sambil menunggu juga teman-teman yang belum hadir. Jadi silakan kita bermain Mentimeter pada malam ini. Digital fraud. Oh, scam. Ya, udah masuk ya. Scam, social engineering, spam. Scam, ya. Scam dengan spam bagaimana Pak Fat? Apakah sama? Beda sih Mas. Jadi kalau spam itu kan lebih kayak apa ya? Ngirim Hmm. banyak email-email sampah kayak gitu biasanya. Kalau Hmm. scam ini penipuan kayak gitu sih. Tapi ya Hmm. ini bener sih. Smart. Hmm. Setuju, setuju. Hmm. Hack, social engineering. Ini tulisan makin besar itu makin banyak yang nulis yang sama gitu ya. Ya, betul. Betul. Kalau eh, kalau kita lihat sekarang yang makin besar itu adalah apa ya? Money dan scam ya. Nah, itu berarti lebih dari satu orang yang udah ngisi. Oke. Ya, yang masih kecil Bener itu sih emang ya, hmm, ya, kalau fraud relate ke money sih Mas. money. Oh iya, money ya makin ini.
ujung-ujungnya uang. Iya, betul ya. Yang menarik social engineering bagaimana nih, Pak Fats? Benar, ini juga ada nanti relevan juga sih nanti sama materi yang saya bawakan terkait social engineering juga Sosial. ada. Hmm, iya. Jadi kalau dengarnya berarti yang ngambil dua jurusan nih ya, jurusan sosial dengan jurusan teknik ya. Gelarnya dua ya gitu Pak Teknik, ya. ya, jadi dia memainkan sosialnya. Oh, memainkan sosial ya dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Luar biasa. Ya. Smart. Ada yang mengatakan smart sebenarnya ya untuk digital fraud ini. Iya benar mas, mereka nggak bodoh nih Hmm. para profesor. Oh iya betul ya. Oh, jadi smart juga digital fraud, intensional, ada internet. Oh ya, sepertinya memang harus ada internet ya untuk melakukan digital fraud. Betul. Iya. Ada online gift. Nah, online gift apa ya kira-kira nih? Gift. Online gift ini saya juga baru tahu sih ini. Bikin Mungkin hadiah. ya bisa juga sih dia mungkin menawarkan hadiah kali mas buat nge-scam gitu kan. Ya, jadi jebakan Batman kalau istilah kita gitu ya. Jebakan Batman. Betul. Iya, iya. Ya, silakan teman-teman. Wah, ini banyak juga ya yang sudah hadir malam ini. Terima kasih. Yang besar itu scam ya, makin besar nih scam, Pak Fat. Iya scam betul. Paling umum kali ya mas. Paling umum ya. Ya, silakan. ATM. Wah, ada yang ngisi ATM itu. Kalau ATM ATM apa nggak nih? terlalu digital ini kalau ATM. Oh ya, kurang digital malah ya. Padahal itu kan Konvensional, menggunakan, konvensional. oh itu malah konvensional ya. Padahal zaman dulu itu kayak wah banget ya teknologi ATM. Betul. Mm-mm. Iya, iya. Terus ya silakan diisikan. Kita masih ada waktu 3 menit teman-teman untuk diisikan apa satu kata mengenai digital fraud. Ada fraudster. Wah, kalau dulu saya taunya friendster. Sekarang ada fraudster ya, Pak Fat. Pelaku fraud. Oh iya, Fraudster. pelaku fraud ya. Kemudian ada yang bit money. Oh, bit money ya. Bit money. Oh iya, Bitcoin mungkin maksudnya. mungkin Bitcoin. Iya, ada cybercrime. Oh iya. Kemudian ya menarik ya, Ponzi, makin wah, benar nih. Ponzi. Ya, Ponzi mungkin ada komentarnya, Pak Fat? Ya Ponzi ini konvensional, maksudnya sebenarnya konvensional. Cuman ada juga yang dibawa ke digital kan kayak ada tuh Bitcoin Ponzi juga ada kayak gitu sih mas. Hmm. Ini bener juga. Oh ya. Jadi ada skema Ponzi lah istilah gitu ya. Betul, betul. Ini Cyber. dari dulu sampai sekarang ya emang ada nih Ponzi. Hmm, hmm, hmm. Ya, internet efek. Wah, itu berarti efek dari internet ya, digital fraud ini. Ya, betul mas. Karena Froster juga berkembang mas, Oh mengikuti iya. zaman. Ya, jadi ya istilahnya kalau nggak ada internet ya nggak ada digital fraud ya. Hanya ada fraud saja ya, nggak ada digitalnya. Tuh. Oh, iya. Cracker. Wah, cracker sepertinya temannya biskuit ya, bukan, Pak Fat? Ini Cracker. dia yang sering mengcrack sistem. Oh, ini yang mengcrack sistem. Saya pikir crackers yang renyah itu Crackers ya. kerupuk Oh, maksudnya. itu crackers kerupuk itu ya salah ya. Iya. Nah, ini banyak ya, tapi yang mendominasi masih scam ya, Pak Fat. Scam, iya. Setuju Hmm, sih mas. Paling umum scam ya. lah kalau sekarang ya. Masih scam ya. Jadi yang dulu Karena kalau scam ini yang dihack manusianya mas, bukan sistemnya. oh, ya, jadi ini ya. Mirip social engineering lah. Dia lebih ke menggoda manusianya ya. Iya. Betul. OTP. Kalau OTP ini bagaimana nih, Pak Fat? OTP. Ya related mas. Jadi biasanya kan kalau social engineering atau soceng inilah kita sebutnya, dia biasanya kan nanti mengarahkannya dia minta OTP Oh, browsernya iya, sehingga dia iya. bisa ambil alih account korban kayak gitu. Mm, mm, mm. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya bisa dibobol lah ininya ya, akunnya. Tuh. Ya, saya rasa kita bisa cukupkan ya untuk Mentimeter. Terima kasih teman-teman, Oke. udah sama-sama nih bisa engage di menti.com. One word about digital fraud dan inilah adalah kata-kata yang sudah teman-teman submit di sini.
Terima kasih banyak dan kita akan masuk ke dalam presentasi ya dari Pak Fahad. Jadi sekali lagi setelah presentasi kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan aja ditulis di chat di samping ya di channel ini. Nanti di akhir sesi kita akan lakukan tanya jawab. Jadi Pak Fahad sebagai speaker pada malam ini akan lakukan presentasi mengenai an intro to digital fraud. Ya, silakan untuk waktu dan tempatnya untuk dilakukan presentasi. Silakan Pak Fahad. Ya, terima kasih banyak Mas Efra. Mungkin kita langsung aja kali Mas ya ke materi. Jadi sebelum kita bahas detail tentang digital fraud, jadi saya pengen ajak teman-teman juga relook at old fashion fraud. Nah, jadi orang di sini ini bukan si Victor Lustig ini bukan yang membangun atau merancang Eiffel Tower ya, tapi dia ini adalah salah satu greatest fraudster in the world. Nah, jadi orang ini tuh dia berhasil menjual menara Eiffel 2 kali. Jadi ceritanya itu waktu di tahun 1925 dia datang ke Prancis. Terus dia di sini mengumpulkan para milioner di Prancis lah. Dia bikin kayak auction. Di situ dia bilang bahwa French government ini sedang butuh uang karena mereka mau recovery dari World War ke-1. Jadi biaya perangnya kan waktu itu besar banget. Dia bilang pemerintah Prancis udah pengen bangkrut. Jadi salah satu cara buat recover adalah menjual Eiffel Tower to the highest bidder. Nah, jadi waktu itu dia tuh berhasil di sini jual menara Eiffel 2 kali. Jadi ya ini adalah contoh fraud yang yang zaman dulu ya sangat hebat ya. Jadi dia tuh pinter banget untuk deceive people, jadi menipu orang. Nah, di slide selanjutnya juga saya akan berikan contoh fraud yang konvensional yang kita tahu lah. Nah, ini adalah accounting fraud. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu Lehman Brothers sama Enron. Jadi ini adalah dua perusahaan besar yang di US. Mereka kesamaannya melakukan financial engineering lah di laporan keuangannya. Jadi kayak si Enron ini dia tuh energy company di US. Jadi apa yang dilakukan dia tuh committing fraud-nya, dia meng-overstate earnings perusahaannya. Jadi para investor melihat ini Enron sangat profitable, jadi mereka masih pada percaya gitu. Padahal sebenarnya mereka merugi. Terus yang kedua, para top manajemen di dalamnya melakukan insider trading dan juga money laundering. Nah, jadi Enron ini masih one of the biggest securities fraud yang sampai sekarang tuh sebenarnya investigation masih berlangsung, jadi belum selesai 100%. Terus yang kedua, si Lehman Brothers ini juga sebenarnya mirip. Dia tuh melakukan nge-repo aset 50 billion ya. Jadi sebelum dia ngeluarin financial statement, yang tadinya aset 50 billion dirubah jadi uang sama mereka. Jadi kelihatannya si Lehman Brothers ini liquid banget, padahal sebenarnya enggak. Jadi dia juga commits accounting fraud. Nah, mungkin juga ada contoh yang baru banget terjadi yang mirip-mirip kayak gini tuh Wirecard kemarin. Jadi Wirecard itu juga kerugiannya sekitar 1,9 billion euros, hilang gitu aja karena ya dia melakukan accounting fraud ini. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, ini ada examples dari conventional fraud. Yang pertama ini ada business fraud atau charity fraud. Nah, ini umum juga terjadi ya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi banyak orang yang membuat yayasan-yayasan menerima donasi yang bodong lah kayak gitu. Jadi ya mereka entah menerima donasi dari pemerintah atau ya banyak orang yang tertipu donasi ke situ padahal nih dibuat nggak disalurkan lagi tapi buat pemiliknya. Jadi ini charity fraud umum terjadi. Terus yang kedua itu ada credit card fraud. Nah, jadi di sini mungkin juga kita umum tahu ya, misalkan di ATM kayak gitu atau ketika kita pakai kartu kredit kita belanja, dulu ada mesin namanya skimmer. Jadi ketika kita gesek kartu kreditnya itu kartu kita bisa di-copy. Nah, ini juga salah satu fraud yang umum terjadi. Terus yang ketiga nih investment fraud dan Ponzi schemes. Nah, ini juga banyak banget di Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya kalau yang umum ini first travel ya. Jadi first travel itu kan dia menyediakan jasa umroh yang murah banget. Kayak too good to be true. Jadi emang dia di batch awalnya benar dia bisa memberangkatkan orang umroh karena dia mutar uangnya sih. Jadi yang diberangkatin pertama diberangkatin pakai uang pendaftar yang baru. Jadi pasti ada ujungnya ketika udah nggak ada yang daftar lagi. Nah, ini akan terbongkar skema Ponzi. Terus yang kedua tuh ada yang miles.
terus ada Koperasi Pandawa Group, nah ini termasuk di Ponzi schemes kayak gitu. Nah, terus yang keempat yang umum terjadi ini banking fraud. Banking fraud ini juga kan sempat ada kasus yang viral banget waktu itu yang Melinda Di. Jadi apa ya, mendisif para nasabahnya untuk store uang ke dia, padahal uangnya nggak di-storein tapi dipakai sama dia. Gitu. Nah, terus yang kedua juga biasanya ini ada yang sering kita baca-baca tuh kredit fiktif, kayak gitu. Jadi siapa namanya? Ya, kepala cabang menyalurkan kredit ke perusahaan yang perusahaannya nggak ada, kayak gitu. Ini kredit fiktif umum banget terjadi. Nah, kalau kita lihat dari semua contoh tadi, sebenarnya ada kesamaan. Jadi fraud ini mainnya halus. Jadi dia bukan nggak kayak perampokan atau apa yang kasar. Jadi ini, kalau di sini saya kutip, fraud is the intentional use of false or misleading information in attempt to illegally deprive another person or entity of money, property, of legal rights. Jadi fraud ini adalah penipuan kayak gitu. Halus, dia sehalus mungkin menipu orang, jadi mereka membuat sesuatu yang salah seolah-olah benar. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita dapat tawaran yang kira-kira wah ini kok too good to be true ya. Nah, itu kemungkinan besar fraud. Jadi kita juga harus waspada ya sebagai users kayak gitu sih. Ya, mungkin kita lanjut kali ya ke yang berikutnya. Nah, ini terjadi sekarang kan. Jadi kita sering banget dengar digital transformation. Jadi semua orang sekarang going digital. Especially sedang kondisi COVID ini juga kita sekarang melihat banyak banget lah orang-orang sekarang sebagai contoh bisa jualan secara online melalui e-commerce, sosmed. Terus ada juga banyak juga orang-orang ini yang membuat website sendiri atau app mereka sendiri kayak gitu. Nah, terus yang company-company besar seperti banking juga mulai menyadari pentingnya digitalisasi. Jadi mereka mulai fokus ke digital, ke aplikasi-aplikasi digital mereka untuk mempermudah transaksi-transaksi. Terus juga mulai umum digunakan sekarang digital payment seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, impact-nya sebenarnya apa sih? Ketika semua orang going digital, para fraudster ini juga mereka evolve. Jadi mereka juga go digital. Kayak gitu. Ya, di slide berikutnya ini, saya quote, ini sangat relevan banget di digital fraud. Jadi, fraud itu hidup. Terus dia itu pintar ya, jadi para fraudster ini nggak bodoh. Kayak gitu. Dan fraudster itu sebenarnya tetap ada, jadi nggak pernah pergi, walaupun kayak kita mengembangkan teknologi baru. Nah, mereka juga akan evolve untuk keep up sama teknologi yang baru ini. Jadi, sini ada contoh. Jadi, sebelumnya saya bilang ada credit card fraud yang pakai skimmer kayak gitu. Nah, itu kan digesek. Lalu Visa sama Master ini menemukan EMV. Jadi ini yang chip yang ada di kartu-kartu kita. Nah, waktu itu kita pikir bahwa ini sekarang kalau udah nggak di swap lagi berarti udah aman nih karena sekarang kita pakai chip. Nah, cuman ternyata para fraudster ini juga evolve. Mereka juga nggak perlu lagi punya kartunya sekarang untuk transaksi karena kan banyak banget kayak e-commerce kayak gitu yang menerima kartu kredit sebagai pembayaran. Jadi ini kita sebutnya CNP atau card not present. Jadi ya para fraudster ini hanya tinggal mencari informasi tentang kartu kredit para pengguna dan dia bisa menggunakannya untuk transaksi tanpa harus memiliki kartunya kayak gitu. Nah, ini menyebabkan ya bank-bank yang menjadi korban ya dia menerima banyak banget klaim chargeback dari para pengguna kartunya karena banyak transaksi yang tidak dikenal kayak gitu. Nah, jadi di sini bottom line-nya fraud itu strategik sama inovatif. Jadi kita sebagai yang manage aplikasi digital, pemilik aplikasi digital juga harus sadar akan hal ini dan kita juga harus inovatif dalam memprevent si fraud ini kayak gitu sih. Oke, selanjutnya juga di slide selanjutnya ini saya mau kasih contoh-contoh beberapa event-event tentang digital fraud yang baru-baru ini terjadi. Jadi ini kayak di awal Juli kemarin yang besar banget itu di Jepang. 7-Eleven baru aja meluncurkan 7-Eleven Pay. Nah, jadi dia baru diluncurkan di hari yang sama diserang juga oleh para fraudster ini sehingga mereka berhasil mengambil $500,000 dari user-usernya. Nah, insiden ini langsung memaksa si 7-Eleven shutdown servisnya mereka juga di hari pertama itu. Jadi ini impact-nya sangat besar sekali.
Terus ini yang umum-umum terjadi, ini ada kasus-kasus phishing seperti yang kita pernah lihat juga di koran waktu itu kan, yang Maya Estianty sempat dia ngomong saldonya dikuras, akun GoPay-nya sama sempat ada transaksi juga katanya di e-commerce yang lain. Jadi ini kasus phishing. Nah, terus yang beberapa kasus di bawah ini data breach. Sebenarnya data breach ini nggak langsung relate ke digital fraud. Jadi cuman data-data yang sempat leak ini bisa digunakan oleh para fraudster untuk targeted attack kayak gitu. Oke. Nah, terus yang bobol 130 account hacker Twitter ini raup 4,1 miliar ini juga sebenarnya part of phishing. Jadi social engineering, mereka si fraudster ini berhasil mengelabui teknisinya si Twitter lah, intinya kayak gitu. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dari fraud, dari digital fraud. Jadi kita mulai agak detail bahas tentang digital fraud-nya. Nah, ini bagian-bagian yang umum digunakan oleh para fraudster digital. Yang pertama ini malware. Nah, jadi malware ini digunakan oleh para hacker atau cracker untuk mendapatkan informasi dari device korban. Jadi ini gimana sih cara umum penggunaannya? Jadi biasanya itu para fraudster ini akan mengcopy sebuah app atau dia membuat app kecil kayak gitu dan ditaruhnya di store yang nggak resmi. Nah, ketika ada user yang mendownload aplikasi-aplikasi tersebut, para usernya akan dapat akses ke ponsel-ponsel korbannya. Jadi dia bisa ngelihat apa yang mereka lakukan, mereka transaksi apa aja, even sampai bisa dapetin OTP-nya. Jadi kalau udah kayak gini kan mereka gampang aja untuk men-take over akun para korbannya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini yang umum terjadi juga ini phishing. Jadi dari semua digital fraud yang paling susah buat di-prevent sebenarnya ini phishing, karena yang di-crack itu bukan sistem tapi manusia. Jadi korbannya ditipu, biasanya ini kan ditelepon, terus diiming-imingi hadiah, dan terus ya dia intinya diarahkan untuk masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu, terus diminta untuk sharing OTP atau PIN kayak gitu. Jadi ketika korbannya udah share PIN atau OTP-nya, ya si fraudster ini akan menggunakan akun korban tersebut untuk melakukan transaksi. Itu phishing. Terus ini yang ketiga yang card not present yang sempat saya singgung tadi di contoh di slide sebelumnya. Jadi ya para hacker ini bisa membeli data-data terkait kartu kredit di black market kayak gitu. Jadi terus kartu-kartu ini digunakan untuk bertransaksi di e-commerce atau di e-wallet atau di situs-situs buat jualan lainnya di internet kayak gitu. Ini yang counterfeit card juga sama aja. Nah, terus dari hampir semuanya ini bakal relate ke account takeover. Nah, tapi kalau account takeover ini bedanya sama phishing, di sini biasanya para cracker atau hacker ini akan memanfaatkan celah keamanan sebenarnya di aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, terus dia bakal exploit celah keamanan itu, dia berhasil masuk ke akun-akun para korbannya, lalu menggunakannya untuk bertransaksi kayak gitu. Nah, jadi dari semua ini sebenarnya harus dia perhatikan ya, karena impact-nya kepada perusahaan itu adalah risiko reputasi. Jadi bisa juga sampai kayak tadi yang di 7pay Japan, dari regulator langsung minta mereka di shutdown. Segitu parahnya. Kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Selain kelima jenis fraud yang umum tadi, nah ini kan kalau aplikasi-aplikasi itu biasanya ngasih promotion. Jadi ketika sebuah company melakukan promo, jadi dia akan expose oleh risiko promotion abuse. Nah, kalau di promotion abuse ini, ya ini saya pakai contoh yang di Dana. Jadi biasanya fraudster ini akan menggunakan device-device yang sudah ditemper. Jadi dia bisa juga menggunakan laptop yang ada emulator di dalamnya, atau device-device-nya udah dimodif lah, udah di root atau di jailbreak sehingga bisa dipasang cloning apps. Atau dia juga punya kayak device farm, jadi dia punya ribuan handheld di satu lokasi dan semuanya mencoba untuk mendapatkan promo. Jadi gimana sih? Jadi dari multiple device tadi itu mereka akan menciptakan fake accounts. Nah, dari fake account ini bakal nge-attempts ke promotion yang diberikan oleh company tersebut. Dan kalau memang berhasil ya mereka bakal dapat promosinya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau promotion abuse ini bahayanya apa sih? Kan mungkin ada pertanyaan kan, kalau promo anyway sudah dibudgetin. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau terjadi promotion abuse, company ini jadi nggak
achieve objektif dari promotion yang diberikan. Jadi gini contohnya, misalkan company A dia mau ngasih 1000 promo ke usernya untuk mencoba produk atau feature dari aplikasinya kan kayak gitu. Tapi dengan dia abuse gini, jadi targetnya tadinya ke 1000 orang yang real, mungkin hanya ke satu atau beberapa kelompok orang saja. Sehingga malah justru nanti real users-nya udah nggak dapat lagi promonya. Jadi promonya udah dihabisin oleh para fraudsternya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya juga ada contoh ini money laundering. Nah, jadi kalau yang konvensional money laundering itu biasanya kan agak susah ya. Jadi kayak ini penjahatnya harus beli beberapa perusahaan atau dia transfer ke banyak account bank untuk layering kayak gitu-gitu. Nah, dengan ada digital ini mereka sebenarnya makin kreatif sekarang. Jadi nggak harus melakukan hal yang seperti itu. Mereka bisa juga tadi mirip ya, dia menggunakan banyak device, lalu mereka bakal membuat fake account, dan fake account ini akan mentransfer uang ke banyak fake account lainnya. Nah, fake account lainnya ini cara mereka memutar uangnya itu biasanya nggak langsung ditransfer ke rekening bank, tapi mereka akan membeli pulsa biasanya. Beli pulsa, dari pulsa-pulsa ini bakal di-convert lagi ke jadi uang. Jadi ini kan agak susah di-trace kalau sekarang money laundering-nya jadi model kayak gini. Oke, selanjutnya juga ada contoh lagi nih, biasanya di perusahaan-perusahaan menawarkan loan digital, peer-to-peer lending atau apa. Nah, ini biasanya tuh para fraudster dia akan beli ID palsu dari black market, atau nggak serta-merta seperti itu. Biasanya mereka juga kalau kita lihat datang ke suatu desa yang terpencil yang orangnya pada nggak ngerti, nah terus dia di situ iming-imingin orang setempat untuk nge-share KTP sama diminta selfie-nya, kayak gitu, bisa dikasih sejumlah uang, mereka mau, kan jadi real users mereka akan membuat akun-akun untuk nge-apply loan-nya. Nah, jadi gitu, mereka setelah dapat loan-nya, mereka withdraw uangnya, udah hilang gitu aja. Jadi kayak gitulah. Ini disebutnya loan service abuse. Oke. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, terus sebenarnya gimana sih cara kita mitigate? Nah, jadi kan ini kita nggak bakal bisa menang lawan para digital fraud ini kalau kita nggak apply teknologi juga lah untuk mitigasinya. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya aplikasi atau mendesain sebuah aplikasi, udah kita desain aplikasi ini seaman mungkin end to end kayak gitu. Jadi arsitektur digitalnya mulai dari network layer, web service layer, device layer, sama application. Jadi dari belakang ke depan itu kita udah kita amankan lah. Jadi kayak contohnya di sini saya ambil ya, misalnya di network layer kita bisa apply tadi digital signature atau SSL pinning ini untuk mengencrypt informasi di dalamnya menggunakan HTTPS juga. Nah, terus kalau di web service layer-nya ini ya kita bisa ini kan communication layer. Jadi jangan sampai raw data yang ditransmit gitu. Jadi kita sebisa mungkin itu di-encrypt atau dijadiin tokenize kayak gitu. Kita juga bisa implementasikan di sini ada risk detection engine atau fraud detection system. Terus kalau di device layer-nya sebisa mungkin kita juga bisa mendapatkan informasi terkait device yang dipakai oleh pengguna kita. Kita juga bisa ngecek apakah device ini fraudulent atau enggak, kayak gitu. Kalau application layer ini ya di depan. Jadi intinya dari semua yang kita punya tadi diharapkan kita dapat informasi untuk dapat mendeteksi pattern-pattern transaksi yang berisiko tinggi. Misalkan device yang digunakan user A ini, high risk nih, dia udah di root atau di jailbreak, terus dia di dalamnya ada cloner apps, mungkin ini kan jadi high risk. Terus juga high risk environment pattern ini bisa kita dapetin, misalkan dia banyak banget ya user tiba-tiba terkonsentrasi di kota A atau di daerah A gitu. Biasanya enggak. Nah, dari dua ini kita bisa kombinasikan, terus kita apply saya sebutnya verification method. Jadi misalkan memang kita deteksi bahwa ini kayaknya transaksi terjadinya ini bukan orang yang punya yang sedang bertransaksi. Jadi kita bisa ngasih PIN atau OTP atau mungkin ada face authentication sekarang kayak gitu. Ya, intinya saya sebenarnya nggak mau terlalu teknis di sini. Oke, jadi kita lanjut aja. Nah, terus di sini saya juga pengen memperkenalkan multi-factor authentication. Rekan-rekan yang umumnya sekarang yang dipakai banyak itu 2FA, two-factor authentication. Jadi what you have and what you know. Jadi kayak what you have ini adalah OTP biasanya, what you know ini PIN. Nah, kalau
going forward, dua hal ini tadi OTP dan PIN ini sangat gampang buat di social engineering kan. Nah, jadi sebaiknya sistem kita juga punya kapabilitas untuk tahu 5 hal yang lainnya ini. Jadi yang di bawah ini who you are. Jadi ini kita bisa lihat misalkan dari face authentication atau eKYC, terus what you have, misalkan tadi yang saya bilang device ID. Jadi kita bisa mendeteksi device ID, pattern-pattern device user kita, kayak gitu. Terus ada what you know, selain PIN, ini juga ada KBA, terus ada apa namanya, user linkage analysis, terus where you are, ini buat environment analysis. Jadi di konsentrasi LBS, habis ini location based service, ada IP address, city-nya di mana, pakai proxy atau VPN atau enggak, apakah dia pakai emulator atau device-nya real atau enggak, kayak gitu. Terus yang paling penting terakhir how you act. Nah, jadi sistem yang bagus ini dia kayak bisa bikin profiling dari suatu user. Jadi misalkan FAT. Jadi FAT ini biasanya transaksinya di kota Jakarta. Terus biasanya transaksi maksimal 500 ribu, biasa beli pulsa gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba si FAT ini akunnya kok transaksinya 10 juta ya, kayak gitu. Terus lokasinya ternyata di Sumatera, ini kayaknya bukan FAT kali. Nah, bisa kedetek seperti itu, jadi kita bisa ngambil countermeasures yang tepat lah, entah mau kita kasih verification transaksinya ataupun kita reject transaksinya, kayak gitu, untuk menghindari fraud. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Ya, sebenarnya sih ini udah slide penutup ya, cuman sebelum saya tutup ini, saya mau kasih satu quote yang kayaknya relevan banget. Jadi kan sekarang kita, as the world increasingly interconnected, everyone share responsibility of securing cyberspace. Nah, jadi di sini bener banget. Jadi kan sekarang dunia digital ya, kita satu sama lain saling interkoneksi. Even app satu dengan app lainnya itu sebenarnya juga saling interkoneksi, kita nggak tahu aja. Jadi sebagai contoh gini sih, saya di Dana, saya punya PIN 12345. Nah, terus mungkin PIN saya juga biasanya saya bakal sama nih di aplikasi Bukalapak, GoPay, Kotovo, nah kayak gini kan. Jadi ketika satu nanti ada yang breach, kan jadi bahaya maksudnya. PIN saya juga bisa ketahuan dong, bisa aja fraudster menggunakan PIN yang sama di aplikasi-aplikasi yang lain, kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai user juga harus aware akan hal ini. Jadi ini beberapa tips yang mungkin saya mau share ke rekan-rekan. Jadi kita sebaiknya ganti PIN kita regularly. Terus jangan menggunakan PIN yang sama antar aplikasi yang berbeda, kayak gitu sih, untuk menghindari hal yang tadi. Terus yang kedua, kita never share our OTP lah, atau kita jangan pernah juga share our credential kayak KTP kita atau selfie kita, kayak gitu. Karena bisa aja nanti data-data kita digunakan untuk aplikasi P2P yang misalnya ya loan digital, kayak gitu. Jadi nanti mereka nggak bayar, yang dikejar-kejar kita, kayak gitu kan. Terus yang terakhir, ini kita juga harus regularly update OS kita. Kalau bisa ya kita jangan di root atau jailbreak. Terus kita juga download aplikasi ya dari store-store yang store resmi, yang kayak Play Store atau Apple Store gitu. Jadi kita bisa mungkin jangan download langsung dari Google misalkan. Kita search, kita download APK-nya. Karena APK-APK ini bisa aja mengandung malware yang kita nggak tahu, yang bisa mengambil data-data kita, kredensial kita dari handphone, kayak gitu sih. Jadi kalau dari saya segini aja. Ya semoga bermanfaat yang tadi saya bawakan, walaupun cepat. Jadi kita mungkin fokus di Q&A aja deh, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya nih, Pak Fat. Saya rasa sangat ringkas tapi padat ya, banyak yang bisa dipelajari oleh teman-teman. Dan kita akan masuk ke question and answer. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan saja ya di chat di samping. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama. Dan kita akan sapa dulu nih Pak Fat. Teman-teman kita ada beberapa yang sudah hadir di sini. Jadi kita lihat di sini ada yang sudah hadir. Yang pertama kali itu Pak Talita Art ya. Wah, udah hadir. Bahkan sebelum kita mulai ya. Terima kasih Pak Talita sudah hadir di sini. Sangat semangat sekali. Kemudian ada Pak Arif, selamat malam. Kemudian Pak Arif mengatakan apakah diberikan e-certificate dan materi dalam format PDF. Nanti kita akan distribusikan Pak untuk form kehadirannya ya. Jadi mohon diisi. Nanti di sana kita akan kirimkan materinya dalam bentuk PDF. Kemudian ada Pak G. Partono,
Ya, jempol juga Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Oh, Pak jempol-jempol Krisnov. doang ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Krisnov. Selamat malam Pak Efrata dan Pak Fat. Ya, selamat malam Pak Krisnov. Kemudian ada Pak Yunas, Pak Aris, Pak Wahyu, dan Pak Abi Prasetya. Selamat malam Pak Efrata dan Pak Fat. Wah, dari teman-teman mengatakan selamat Selamat malam malam. Pak Fat. Kemudian ada Pak Danang ya. Selamat malam Pak. Pak Suryo Prasetya, izin menyimak Pak Fat. Wah, nih dari Pak Suryo untuk Ya, Pak Fat. silakan menyimak Pak Suryo. Kemudian ada dari Safiela TV, top. Ya, terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Kemudian dari Pak Fajar, selamat malam. Kemudian dan ada pertanyaan Pak Fat dari Pak Suryo Prasetya. Nah ini, sebagai individu yang mungkin data pribadi saya termasuk dalam beberapa data yang sudah bocor belakangan ini di Indonesia dari beberapa e-commerce. Apakah apa yang bisa saya lakukan supaya saya tidak jadi korban? Nah ini, mungkin ada komentarnya Pak Fat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Suryo. Pertanyaannya bagus. Jadi emang hal ini sebenarnya mungkin kita nggak bisa hindari ya, karena ya kita juga nggak kan, misalnya kita transaksi di mana aja, kita mungkin masukin kredensial kita, masukin CC kita atau apa informasi kita yang lainnya. Jadi kemungkinan besar emang data kita, kalau sekarang saya bilang mungkin kita juga data kita udah bocor, tapi kita nggak tahu. Nah, tadi ini yang tips dari saya sebenarnya satu, kita sering-sering ganti PIN kita aja, sebenarnya itu satu pertama. Terus yang kedua ya mungkin sebisa mungkin apa ya, kita jangan terlalu banyak nge-share apa ya, naruh put our misalnya credit card misalnya di situs-situs yang kurang apa ya, kurang terpercaya lah kayak gitu. Jadi di commerce yang udah besar ya nggak apa-apa kita put credit card. Terus mungkin kita juga pilih-pilih bank yang selalu apa ya, selalu memberikan verification lah ketika transaksi kayak 3DS atau apa kayak gitu. Sebenarnya tipsnya more or less kayak gitu sih, sama jangan gampang percaya ketika ada yang menghubungi kayak tadi menawarkan sesuatu yang too good to be true, terus dia minta kita share OTP atau PIN kita, atau kita diarahkan ke web page-nya mereka melalui link yang mereka berikan kayak gitu. Itu bahaya banget dan sebaiknya dihindari. Jadi itu sih sebenarnya tips-tips sederhananya. Ya, jadi ini Semoga menjawab ya Pak Suryo. jadi benar-benar harus pilih-pilih ya Pak ya. Dan to good to be true misalnya Iya sih Mas. dapat apa ya Pak? Dapat hadiah seperti itu ya Pak. Iya, biasa dapat saldo GoPay, dapat apa poin saldo Dana, dapat apa Shopee kayak gitu kan. Oh. Umum banget lah, saya juga sering ditelepon kayak gitu biasanya sama fraudster-fraudster. Iya, bahkan pernah juga Pak ya ditelepon ya. Iya, Iya. Kalau dulu sempat ada yang apa? Papa atau mama minta pulsa itu bagaimana Pak? Termasuk kategori itu nggak? ya benar. Itu termasuk kategori juga itu, Pak. Oh iya. Atau kadang-kadang ditelepon kan, Pak, saya lagi di penjara, Pak, kayak gitu ngomong kan. Wah, iya sih ya. Tengah malam minta ditransfer uang. Waduh, memang ini ya banyak sekali sekarang yang beredar ya. Semoga menjawab Iya. untuk Pak Suryo. Terima kasih jawabannya Pak Fat. Kemudian dari Pak Galeh Pamungkas, selamat malam Pak Efrato dan Pak Fat. Selamat malam Pak Galeh. Terima kasih sudah hadir malam ini. Pak Krisnov, good insight Pak. Wah ini testimonial untuk Pak Fat. Terima kasih Pak Krisnov. Kemudian dari Pak Rene Johannes, ada pertanyaan nih buat Pak Fat. Apakah blockchain aman dari digital fraud? Nah, mungkin ada komentarnya, Pak Fat. Oke, blockchain ini mungkin saya refer ke inilah ya, ke Bitcoin yang umum ya. Sebenarnya ini juga ya, kita nggak, digital fraud tadi seperti saya bilang, mereka selalu evolve, selalu trying to apa ya, untuk get ahead of every security measures yang ada. Nah, jadi ini kalau contoh dari Bitcoin, even itu Bitcoin apa namanya, tempat Bitcoin exchange yang terbesar di dunia juga sebenarnya dihack kayak gitu. Jadi mereka dirampok. Nah, ini kan termasuk juga di fraud. Jadi sebenarnya ya nggak ada ya, sesuatu yang 100% aman lah. Jadi ya tadi itu yang saya bilang terakhir, bahwa digital security ini adalah responsibility kita bersama. Jadi nggak cuma responsibility dari penyedia layanan. Jadi kita sebagai user, kita juga harus aware akan hal ini. Kita juga apa ya namanya, harus hati-hati juga dalam menggunakan aplikasinya atau dalam transaksi kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya nggak ada 100% yang aman sih. Itu jawabannya Pak. Iya, betul Pak ya. Memang kemungkinan selalu ada.
Tapi kalau digital seperti password tadi Pak Fat sempat bilang harus diganti Pak ya. Kalau misalnya ada orang tidak dikenal nanyain Iya, password kita kasih, ya berarti sama aja dengan kalau ada orang lewat di jalan minta kunci rumah kita kasih gitu ya Pak ya. iya, kira-kira kayak gitu sih Pak. Ya Jadi jadi makanya itu tadi kalau betul. social engineering kan susah Sosial Pak. betul betul. Iya ya. Jadi ya terima kasih Pak Fat ya. Kita supaya bisa waspada nih teman-teman. Nah ini ya kita lihat lagi ada Iya, pertanyaan dari IMAK COD COD FYU Fat. Wah ini apa nih Pak? apa Saya ini? mungkin IMAX, temannya Bapak atau COD gimana? ini apa? Cash Mungkin on teman ya, ini Call delivery. of Duty maksudnya ngajakin Oh, main game kali ya. oh. COD yuk. Oh gitu. Iya ya. Iya, boleh boleh. Oke. Mantap nih Pak. Nah kemudian ada Arif, Pak Arif ya, izin nyimak dan Fat. Nih Ya, sepertinya terima kasih maksudnya Pak Arif. komandan ya, komandan Fat. Ya, Dan terima kasih Pak Arif sudah hadir. Ya, ada pertanyaan dari Pak Krisnov nih Pak Fat. Digital fraud apa yang paling sering terjadi Pak dan kelemahan apa? ya ini kalau dari pengalaman saya, yang paling terjadi itu scam sama social engineering sih. Jadi kan ini adalah hal yang paling susah kita prevent karena kita mungkin sebagai penyedia layanan kita udah punya apa ya berbagai metode lah untuk prevent digital fraud. Tapi kalau dari manusianya yang dihack, jadi manusia yang nggak aware, dia kayak ngasih PIN-nya atau dia ngasih OTP-nya. Nah ini yang kita nggak bisa hindari. Jadi kalau tadi yang Socing ya dia minta PIN atau OTP, terus fraudsternya bisa masuk ke dalam aplikasi, terus transaksi pakai akun korban. Terus kedua tadi scam ini biasanya ya para korban diarahkan untuk transfer atau top up ke dompet-dompet digital, biasanya kayak gitu sih. Dompet digitalnya para pelaku, nah ini ntar pelaku yang transaksi kayak gitu. Biasanya dua dua hal ini yang paling sering terjadi kalau di digital fraud. Hmm, iya iya. Ya, terima kasih atas insight-nya nih Pak Fat. Ya, jadi semoga menjawab ya untuk Pak Krisnov. Kemudian ada Ya, pertanyaan semoga lagi menjawab Pak Pak Krisnov. Pak Fat dari Pak Abi Prasetya. Sebagai user, saya punya keterbatasan untuk mengingat PIN bila harus membuat PIN atau password yang berbeda untuk berbagai jenis aplikasi. Sehingga akhirnya malah harus klik forget password tiap mau buka. Kalau saya tulis PIN di HP juga bahaya kalau HP dijebol. Bagaimana kiat-kiat untuk mengelola PIN atau password pribadi kita? Ya, silakan Pak Fat. Ya, sebenarnya ini saya setuju sekali sih Mas. Jadi emang ini challenge kalau buat sisi user. Jadi ini sebenarnya juga PR buat para penyedia layanan kayak gitu. Kita di sini harus berusaha apa ya mempunyai alternatif lain lah selain PIN sama OTP. Jadi misalkan sekarang udah banyak juga kan um, apa ya, aplikasi-aplikasi digital yang memanfaatkan Face ID atau biometrics. Nah, sebenarnya ini ya untuk membuat apa ya? Sebenarnya kalau kita tuh bilangnya you cannot forget what you don't remember. Nah, jadi kan kalau misalnya kita login pakai muka atau pakai biometrics kita ya kita nggak bakal lupa. Dan juga hal ini juga akan susah untuk di apa ya? Untuk para fraudster misalnya mau social engineering ya gimana caranya kan nggak bisa juga misalkan kita mau login pakai face authentication atau apa kayak gitu. Cuman kalau emang belum ada itu ya itu tadi sih mungkin ya nggak harus punya PIN berbeda. Jadi tapi kita harus regularly change our PIN. Jadi seperti gitu, Bang. Gitu aja sih. Hmm. Ya, cuman Oke, emang ini masalah bersama sih, benar saya kalaupun setuju. lupa ya untung ada forgot password ya Pak ya. Jadi Iya, bisa atau membantu. ya kalau sekarang ya kalau kita mau login biasanya kan ada Google udah nge-save password kita atau apa kayak gitu ya. Iya betul. Saya Ingat pernah lupa dengar juga sih. juga ada istilahnya password itu seperti underwear ya. Jadi kalau kita sering ganti, maka password pun sering diganti. Iya, Mungkin itu bisa benar juga ya Pak betul. ya, supaya Iya, aman Pak, ya. saya setuju itu. Ya, cuman jangan sampai lupa kalau tentang underwear ya. Jangan sampai lupa password, jangan lupa underwearnya juga ya. Ya, jangan diliatin ke orang katanya gitu, Pak, kalau Jangan underwear. dilihatin ke orang juga, betul betul ya. Ya, jadi analoginya betul juga ya. Ya, terima kasih Pak Fat. Ya, Semoga menjawab ya Pak Abi Prasetya. Kemudian dari Pak ya. Talita Art, bagaimana mitigasi bahwa baru-baru ini ada upaya pengosongan rekening dengan beberapa pertanyaan oleh lembaga tertentu dengan SMS atau WA group? Apakah bisa dilacak pelakunya? Nah ini mungkin ada insight-nya nih Pak Fat. Ya, ini tadi balik lagi emang ke kita para pengguna juga tanggung jawab kita bahwa kita harus aware akan hal-hal seperti ini kan. Jadi kita jangan sampai kita mau ngasih kredensial kita atau tadi SMS OTP atau PIN
ya ke apa ya, ke orang-orang inilah. Even sekarang juga mereka emang kadang-kadang pinter kan. Mereka nelpon kita, terus nomornya tuh kayaknya legit gitu. Kayak nomor bank aslinya. Even pakai nomor kayak premium numbers, bukan pakai nomor HP biasa kayak gitu sih. Jadi ini emang kita harus aware. Jadi kalau dari sisi apa penyelenggaraan kita sebisa mungkin selalu mengedukasi user-user kita. Terus kalau ditanya apakah bisa dilacak pelakunya, eh, mungkin bisa, mungkin enggak, kan tergantung ya si fraudster ini secanggih apa. Cuman pada umumnya kalau misalnya saya lihat yang di apa ya, kita belajar dari bank, salah satu bank yang besar di Indonesia, mereka tuh selalu ngejar pelakunya sih sampai ketangkep gitu. Jadi emang ini nggak menutup kemungkinan bisa dilacak sih pelakunya. Itu sih. Semoga menjawab ini Iya, Ibu atau Bapak Kalita. Nah, iya. Terima kasih Pak Fat ya. Ya, semoga menjawab. Jadi kalau namanya kejahatan ya kita akan cari ya. Ya, tapi iya, dapat atau enggak pertanyaannya itu masih relatif ya jawabannya. ya, Ya, betul sih Mas. Karena kalau digital fraud ini kan agak beda ya, mm, misalnya kayak konvensional fraud. Jadi orangnya tuh nggak kelihatan kalau di digital fraud sebenarnya challenge-nya. iya. Kayak gitu sih. Tapi apa yang terjadi sekarang ya memang banyak juga ya yang kejahatan-kejahatan melalui dunia maya tapi tetap saja masih tertangkap pidana juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya teknologi Ya, betul Mas. hukum kita juga mulai canggih gitu ya Pak ya. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Tinkerbells ya pakai Z. Ya, beberapa ya. kasus kejadiannya terjadi pada orang tua yang kurang melek teknologi. Bagaimana membekali orang tua agar terhindar dari kejadian ini? Nah, definisi orang tua dulu nih. Orang tua nih apa ya definisinya? Pak Fat masuk definisi orang tua, Pak? Saya masih milenial soalnya. Wah, Berarti belum ya? milenial luar biasa. Kalau saya milenial sekali kayaknya, Pak. Ya, mungkin bisa ada tanggapannya ya, Pak Fat. Ya, Silakan, Pak. ya mungkin ini saya juga sharing pengalaman. Ini juga sebenarnya terjadi di orang tua saya sendiri sih ya. Jadi orang tua saya juga pernah jadi korban ya digital fraud inilah. Kayak gitu. Emang biasanya kan kalau kita lihat di orang tua kita tuh punya grup keluarga, even yang biasanya di-share di WhatsApp mereka percaya semua kayak gitu. Emang agak agak susah. Jadi kita ya sebagai anak kita harus selalu apa ya, yang edukasi mereka lah. Sebenarnya itu tanggung jawab kita sih. Karena sepertinya nggak ada cara lain selain kita ya kita selalu kasih edukasi pelan-pelan kayak gitu. Tiap hari kita ingetin lah, mungkin jangan jangan percaya lah kalau ada yang nelpon. Mungkin kalau nelpon ada orang yang nelpon nggak dikenal, nggak usah diangkat kayak gitu misalkan. Mungkin nah itu aja kalau tips Iya, dari saya. jadi harus didampingi juga ya orang tua kita ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Fat tipsnya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Good to Great. Wah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya, boleh Pak. Mhm. Boleh ya Pak Fat ya? Boleh, boleh. Wah, boleh. Silakan Tentu saya. saja. Jadi, pertanyaan adalah dari jenis fraud yang disebutkan tadi, mana yang lebih banyak terjadi kasusnya? Dan untuk phishing, apakah banyak kasusnya melalui email? Nah, silakan Pak. Pak. Oke, ini banyak. Jadi kan phishing ini metodenya banyak ya. Ada yang langsung ditelepon, ada yang via email, ada juga orang-orang yang sekarang pada umumnya tuh di e-commerce. Jadi para fraudster ini masang iklan palsu. Di iklan palsu misalkan dia jual masker harganya miring kayak gitu kan. Jadi banyak yang beli. Nah, ketika dia beli, si fraudster ini akan langsung konteks korbannya biasanya. Kontak korban, terus dia ngasih link yang mirip kayak landing page-nya si e-commerce tersebut. Di situ ada kayak username sama password. Jadi kayak orangnya diarahkan untuk login. Jadi ketika dia udah ngetik di situ, padahal data itu masuknya ke si fraudster ya. Jadi si fraudster langsung take over account-nya dari sini. Jadi emang ini umum sih. Cuman kalau email mungkin sekarang udah agak shifting ya, nggak via email lagi. Jadi kebanyakan langsung atau tadi itu. Jadi para fraudster bikin iklan palsu. Jadi emang kita juga harus waspada sih. Jangan sampai kita tertipu lah, terperdaya kita ngeklik link yang langsung diberikan ke kita via WhatsApp atau misalkan via apa mereka komunikasi langsung ke kita kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita lagi transaksi di e-commerce, ya udah kita ikutin aja e-commerce. Jadi kita jangan keluar dari apa ya, dari proses pembayarannya e-commerce misalkan mereka ngasih linknya atau mereka menawarkan oh ini langsung aja nih Pak dapat diskon kayak gitu biasa. Wah, itu udah mengarah ke phishing biasanya. Oh iya.
Jadi transaksinya di luar dari e-commerce-nya nih Pak, gitu ya, supaya Iya, cepet. Nah itu bahaya. Makanya namanya betul. phishing ya Pak ya, ada umpannya, ada Iya, bait-nya. memancing, Pak. Phishing, phishing, ya P dan Iya, F ya. mirip. Jadi jangan sampai kebalik ya. Panta dan Vespa. Jadi beda tuh Panta dan Vespa ya. Ya, Iya, phishing dan phishing. Ya, terima kasih Pak Fat. Jadi untuk jawabannya. Nah, kita akan lanjutkan lagi Pak dengan pertanyaan dari Vivi Novianti. Nah, ini ada Bu Vivi ya. Selamat malam Pak. Bagaimana memitigasi saran jika perusahaan sedang membangun loan digital untuk melakukan verifikasi data dikarenakan saat ini banyak sekali data-data yang palsu. Nah, ini mungkin ada ya, tanggapan ya untuk Bu Vivi, Pak. Silakan. ya. Terima kasih Bu Fi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini emang fenomena yang sekarang banyak terjadi ya. Jadi sekarang kan kita kalau menurut saya sebagai kita penyedia layanan misalkan loan digital kayak gini, kita harus punya metode verifikasi. Jadi misalkan kita mau memverifikasi KTP user kita, jadi kita sebisa mungkin connect ke Dukcapil misalkan paling paling at minimum. Terus di situ kita juga harus punya apa ya, tools untuk menyamakan apa selfie sama foto yang ada di KTP misalkan, jadi kayak face recognition technology di situ. Terus selain itu yang tadi saya sempat sampaikan juga bahwa kita sebisa mungkin juga punya fraud detection system yang bisa membaca pattern-pattern device yang digunakan pengguna kita. Jadi contohnya misalkan kita tahu nih ada satu device yang dipakai buat mengaplikasi lebih dari 10 kredit misalkan di satu device yang sama, ini udah jelas-jelas ini mungkin device-nya fraudster, jadi kita bisa reject aplikasinya kayak gitu. Ini simpelnya aja kayak gitu. Mungkin ya secara umum seperti itu Ibu Vivi. Ya, Kalau dari saya. jadi paling nggak gunakan satu data ya Pak ya, ada data yang diadu Betul. juga. Ya, baik, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Bu Vivi. Kemudian dari Pak Indra, mantap sharingnya Pak. Wah, terima kasih Pak. Nah, Terima kasih Pak Indra. kemudian ada Pak Suryo Prasetya bertanya Pak, apabila kita jadi korban digital fraud, apakah harus lapor ke polisi juga atau cukup lapor ke penyedia apps atau lembaga keuangan tempat rekening penipu berada? Nah, ini menarik sekali nih Pak ya. Oke. Ya. Iya. Ya, ini relevan juga ya. Ini kan kadang-kadang kita juga bingung sebagai korban misalkan. Jadi kalau ini pendapat saya pribadi, jika apa ya, uang yang kita hilang itu nggak seberapa, ya mending kita langsung lapor. Intinya sih mau uang kita besar atau kecil yang hilang, kita harus lapor dulu ke yang penyedia layanannya. Nah, tapi kalau misalnya uang kita yang hilang banyak, ya kita jelas harus lapor ke polisi kan, ada bagian cybercrime. Jadi biasanya bisa ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalau misalkan amount yang lose kurang, biasanya sih kurang dari 2,5 juta ya kalau saya dengar-dengar, itu susah juga kalau kita mau lapor ke polisi kayak gitu sih. Ya, jadi tergantung dari besarnya juga Pak ya. Tapi kadang ada yang Betul. merasa, wah saya dibohongin Rp1.000 aja udah sebel nih Pak. Nah itu pengen lapor polisi. Ya, jadi ya mungkin nggak usah lapor polisi ya. Misalkan kita diresponnya lambat gitu, ya kita bisa juga sekarang kan ada media konsumen tuh ya. Jadi banyak juga biasanya yang lapor di media konsumen kayak gitu kan, biar lebih cepat lah ditanggapinnya oleh para penyedia layanan. Terus banyak juga yang membaca kayak gitu. Banyak juga mungkin yang ada yang membantu kita nanti di situ. Ketambahan tipsnya gitu aja sih kalau saya. Ya, terima kasih Pak. Tapi memang sekarang ini kelihatan sekali ya, beda Rp1.000 aja kan bisa pindah ke layanan media jasa, betul Pak ya. Nah itu Iya, ya jadi perlu bijak juga ya, walaupun kita kadang ya nggak nutup kemungkinan lah bisa jadi korban, tapi pertama kali ya betul. lapor ke penyedia apps-nya dulu ya Pak ya. Semoga Iya, ada solusi dari sana. tanggapan gitu kan. Ya, terima kasih. Semoga menjawab untuk Pak Suryo Prasetya. Kemudian ada pertanyaan Pak Fat dari Pak Charles Chai. Selamat malam Mas Fat. Saya mau menanyakan tentang fraud QR. Menurut Mas Fat lebih aman penggunaan QR stiker atau statik atau QR dinamik? Terima kasih. Nah, silakan Pak Fat. Ya, terima kasih Pak Charles. Ya, jadi emang sekarang kan juga fenomena ya, kita di Indonesia kita sedang menerapkan KRIS kan, QRIS, QR Indonesian Standard. Nah, jadi ini pada umumnya juga banyaknya QR statis. Cuman kalau menurut pengalaman saya, secara apa ya, keamanan sebenarnya lebih aman kalau QR-nya dinamis. Kenapa? Karena kalau QR statis ini sebenarnya banyak banget dipakai nge-fraud. Jadi contoh gini, misalkan dari suatu penyedia layanan memberikan promosi gitu.
Nah, si QR ini bisa aja kan dengan mudah kalau status di-share di sosial media. Jadi semua orang bisa dapetin promonya. Jadi ada merchant sama user collusion di sini. Terus kedua, kalau buat penipuan, jadi bisa juga fraudster datang ke suatu tempat, misalnya ke toko, nah dia ganti aja tuh QR statusnya sama QR statusnya dia. Jadi pemilik tokonya bisa nggak aware, jadi waktu user nge-scan di situ bayar masuknya ke account fraudster. Jadi emang kalau QR status ini ya punya banyak kelebihan, terus ada juga kekurangannya. Tapi kekurangannya itu ya lebih nggak secure dibandingin yang QR dinamik. Cuman biasanya kalau ada QR dinamik ini kan juga toko-toko besar kayak gitu yang biasanya dapat fasilitas QR dinamik kayak gitu sih. Ya, Mungkin semoga menjawab Pak Charles. ya, terima kasih penjelasannya Pak Fat. Jadi ada pilihan juga ya, mau kalau QR statik, kalau QR dinamis ya. Kalau dinamis ini berarti dia akan ada masa berlakunya juga ya, Pak Fat. Setiap Betul, tiap waktu dia transaksi berubah gitu. beda. Ya, Ya, jadi itu. Terima kasih. Kemudian Pak Denny Wagianto, malam Pak Fat. Bagaimana menurut Pak Fat sebaiknya peran regulator dalam mengurangi fraud digital ini? Nah nih pertanyaan yang bagus sekali nih. Silakan Pak Fat. iya. Terima kasih Pak Denny. Ini menarik sekali ya. Jadi emang benar. Jadi kan kita sekarang di dunia digital ini saling interkoneksi. Jadi emang seharusnya regulator itu lebih berperan dalam apa ya, mewadahi para penyedia layanan digital lah. Di atas misalkan yang sekarang belum ada kan kita centralized pool blacklist misalkan nomor-nomor kita blacklist atau user ID yang blacklist gituan. Jadi kalau kita mau menang melawan digital fraud emang seharusnya kita do it together sih. Jadi kita agak susah juga kalau tiap kita masing-masing apa ya, kita perannya melawan mereka tuh masing-masing lah gitu. Jadi bisa aja misalnya di aplikasi A ini aman. Nah, prosesnya tinggal pindahnya ke aplikasi B. Mungkin di aplikasi B-nya nanti dia bisa ngebobol di sini. Nah, ketika dibobol mungkin ketahuan data-data kayak PIN, kartu kredit di aplikasi B kelihatan semua. Nah, ini kan bisa juga buat nyerang aplikasi yang lainnya. Seperti gitu sih. Karena ya banyak dari kita juga pakai PIN yang sama di semua aplikasi kan. Jadi ini bahayanya sebenarnya. Jadi regulator itu dia akan gimana tuh Pak? Mengatur mengenai PIN tersebut atau? Ya saya belum bisa komen di situ ya. Oh iya. Saya Iya. belum. Ya mungkin kedepannya pasti ada sih mas. Kayak gitu sih. Ya mungkin nggak akan sedetail gitulah ya. PIN pasti akan diberikan kepada masing-masing pengguna lah ya Pak ya. Kalau regulator juga ngatur Ya PIN mungkin kan dia. kayaknya. Ya mungkin kalau regulator tuh lebih mengatur apa ya, standardized keamanannya kali ya, misalkan Iya. di tiap aplikasi harus memenuhi standar apa kayak gitu. Iya. Ya betul. Jadi nanti tentu saja akan ada peraturan yang dibuat oleh regulator ya untuk ini. Tapi Betul, perkembangan betul. negara kita juga saya rasa lumayan cepat ya untuk Oh betul mas, perkembangan setuju dari saya itu. teknologi ini ya kan. Ya buktinya Ya kayak QR IS itu ya, itu kan juga dari hasil regulator kita ya. Hmm. betul betul. Jadi emang ini kalau saya diskusi sama ya rekan-rekan saya di apa namanya itu di World yang di luar Indonesia, mereka juga sangat appreciate ya sama regulator kita karena mereka juga amazed gitu, wah cepet banget ya Indonesia udah mau bergerak ke arah sini kayak gitu. Hmm. Nah, tadi negara-negara ini sebelum belum kepikiran kayak gitu sih. Betul, Pak. Apalagi di masa pandemi ini ya, yang dulunya di sekolah biasa tiba-tiba online, semua juga bisa mendadak online gitu, Pak ya. Wah, jadi jangan Iya anggap benar. enteng ya, kita cepat pergerakannya memang. Ya, terima kasih ya, Pak. Semoga menjawab. Tuh, Pak Dani. Tinker Bells ya. Saya ada keluarga yang menjadi korban. Pelaku TX melalui marketplace yang ditagihkan kepada sisi korban menggadu ke bank bahwa ada transaksi fraud tetapi tetap dinyatakan transaksi valid. Jadi tidak ada perlindungan kepada customer. Customer tetap harus bayar tagihan yang tidak sedikit. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Ya, jadi udah ngadu Ya, tapi tetap apa ya, tidak ada perlindungan seakan-akan seperti itu. hmm. Ya jadi ini kalau saya lihatnya mungkin saya juga share pengalaman. Jadi biasanya tuh ini kan kalau card transaction atau card fraud gini juga biasanya melibatkan apa ya, kelalaian user. Jadi ketika kita bertransaksi menggunakan kartu kredit di e-commerce, biasanya itu kan kita nanti dapat apa ya, 3D secure. Jadi ada SMS OTP yang dikirimkan oleh bank ke pemegang kartu.
kayak gitu. Nah ini biasanya yang terjadi kalau sampai emang ditolak sama banknya, itu si pengguna kartu biasanya tuh di phishing gitu. Dia ngasih kode OTP ke fraudster ya sehingga transaksi jalan. Dan ketika transaksi kartu kredit jalan dengan verifikasi yang tadi, ini bank menganggap transaksi ini legit kayak gitu sih. Jadi bukan transaksi fraud karena ya semua verifikasi sudah diberikan dan sudah dimasukkan tadi dan berjalan sebagaimana mestinya, makanya itu sampai di apa ya, sampai ditolak gitu klaimnya. Seperti itu sih. Jadi emang ini sulitnya ini harus dari awareness para usernya juga, jangan sampai kita nge-share OTP kita karena ya itu sebagai apa ya, bukti kita lah, bukti terakhir kita bahwa ya itu emang transaksi user yang melakukan. Jadi kalau sampai transaksinya jalan, kita di phishing, kita ngasih OTP kita ya, bank bakal nganggap oh ini kamu sendiri kok yang transaksikan, ini SMS OTP dikirimin ke nomor HP kamu gitu kan. Dan benar kan gitu sih. Ya, jadi udah dua layer keamanan ya dilewati ya. Berarti sekali Iya, lagi jangan memberikan kunci rumah kepada orang yang tidak dikenal gitu ya, Pak ya. Ya sih. iya. Ya, Terminologi kayak gitu ya kali. semoga bisa ini ya menjawab Pak Tinkerbell. Kemudian dari Pak Julianus Sitanaya, menurut Pak Fat, imani mana yang aman selain Dana, GoPay, OVO, Link Aja, atau ShopeePay? Nah, sepertinya ini nggak perlu dijawab ya Pak Fat, karena tadi juga disampaikan bahwa Pak Fat tidak mewakili Dana ya, tapi juga bukan berarti Pak Fat bisa mengomentari yang lain gitu ya. Nah, kita mungkin lanjut ke Betul. pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf ya Pak Sitanaya, jadi kita ke Pak Charles C. QRIS sangat menarik Pak Fat. Kalau QR statik, merchant cukup menggunakan QR stiker. Ketika QR dinamik, maka merchant harus menggunakan QR device seperti edisi Android. Apa ada saran untuk mesin edisi Android yang mungkin lebih secure dan pastinya murah? Wah, nih. Nah, lebih ke teknis nih. Oke, kalau ini ya teknis banget ya. Mungkin saya juga nggak bisa jawab ya, nomen kalau masalah ini sih Pak. Karena saya juga maksudnya nggak begitu expert di sini. Saya nggak tahu juga sih merek-merek apa yang lebih secure sampai pastinya murah. Iya. Gitu sih. Jadi mungkin nanti ditampung dulu pertanyaannya. Iya. Iya Pak Cai, karena susah juga ya definisi murah itu. Karena kadang ada yang merasa Iya. Mercedes-Benz itu murah Pak, tapi ada beberapa yang bilang mahal gitu ya. Tapi ya mungkin bisa ditampung dulu kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya. Tapi kalau misalnya masih ada Iya. pertanyaan, sekali lagi mungkin kita akan sampaikan, bisa disampaikan lewat WA group ya. Kita ada grup diskusi, WA grup diskusi, silakan untuk join. Jadi nanti Pak Fat juga akan ada di WA group kita. Nah, teman-teman silakan isi form setelah ini yang akan kita distribusikan. Nah, kemudian bisa dicentang di sana. Saya berminat untuk join WA group. Nah, nanti kita namanya WA untuk grup studi belajar gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Fat. Nanti Pak Fat selama 1 minggu akan menjawab pertanyaan teman-teman di sana. Nah, mungkin itu ya sesi pada malam hari ini Pak Fat. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif, yang sudah bertanya, interaksi dengan Pak Fat, dan tentu saja semoga semua yang disampaikan ini bermanfaat. Mungkin ada closing statement Pak Fat, silakan Pak. Ya kalau dari saya terima kasih banyak juga Mas Efra sama tim ISM yang udah ngasih kesempatan saya buat sharing kan. Ya semoga bermanfaat buat kita semua lah, khususnya juga buat saya juga tadi nambah beberapa insight atau ilmu baru sebenarnya. Jadi ya semoga kita bisa save dari ya para digital fraud ini, saya harapkannya sih. Gitu. Ya, baik Pak Fat, terima kasih banyak sharingnya mengenai digital fraud pada malam hari ini. Selamat malam Pak Fat. Selamat malam, terima kasih. Ya itu teman-teman. Jadi sharing mengenai the introduction to digital fraud yang disampaikan oleh Pak Fat, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua dan teman-teman Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia. Kami mengucapkan selamat malam dan salam sehat selalu ya. Semoga kita selalu bisa belajar walaupun di masa-masa pandemi di saat ini.
Terima kasih, sampai ketemu lagi.